Kamu tahu nggak, energi paling mahal di dunia ini apa? Bukan emas atau berlian, tapi energi tulus yang kamu kasih ke orang lain. Energi yang kamu keluarkan buat bantuin, dengerin, atau sekedar cerita, atau juga sekedar ada buat mereka. Nah, sekarang lihat ke diri kita sendiri. Udah berapa banyak energi tulus itu yang kita kasih? Banyak banget kan? Kita yakin kita wajib jadi orang baik. Kita wajib ada. Kita anggap kebaikan itu investasi yang suatu waktu bisa kita panen saat kita butuh. Tapi kenyataannya suka gak lucu. Pas kita lagi down, lagi butuh banget dukungan, kenapa kebaikan yang udah kita tuai itu gak balik lagi ya? Malah yang datang sepi. Sering sekali sakit hati itu datangnya dari orang yang kita prioritaskan. Rasanya kayak kebaikan kita itu cuma voucher yang sekali pakai. Halo semuanya, selamat malam. Yuk kita ngobrol santai malam ini. Aku Bi, kita bedah rasa capek hati ini sampai tuntas ya. Kenapa sih kita gampang kecewa? Jawabannya simpel. Karena kita punya ekspektasi tinggi. Kita pikir, gue udah bantuin dia sampai begadang, pasti dia besok standby buat gue juga dong. Kita menaruh standar emas kebaikan kita ke orang yang cuma pakai standar perak buat kita. Coba deh jujur, bagi mereka, bantuan kita itu udah jadi zona nyaman. Mereka gak perlu usaha keras buat dapetin support. Mereka cuma tahu telepon, kita datang. Itulah yang bikin kebaikan kita jadi dianggap remeh. Jadi gak ada harganya. Dan coba ingat-ingat berapa kali kamu berbohong ke diri sendiri. Bilang, aku gak apa-apa kok. Padahal di dalam hati kamu menjerit pengen banget ada yang nanya balik. Lo sendiri gimana kabarnya? Kita capek berpura-pura kuat demi menjaga image orang paling baik ini. Intinya begini, kita kasih air dari gelas kita yang tinggal sedikit, berharap mereka notice dan ngisi gelas kita lagi. Tapi mereka cuma sibuk minum, gak lihat kalau gelas kita udah mau kering. Kita udah kasih sisa-sisa energi kita, dan mereka cuma bilang makasih tanpa ada usaha untuk isi ulang energi kita. Sakit banget gak sih digituin? Oke, sekarang kita bedain ya. Ada namanya baik tulus, dan ada juga namanya ngemis validasi atau people pleasing. Kalau tulus berarti kamu happy dan gak peduli balasan apapun dari mereka. Kalau people pleasing, kamu ngasih karena takut gak disukai, takut dicap jahat, atau pengen dapat pujian. Nah, sekarang kita bahas soal batas. Batas itu bukan buat bikin jarak, tapi buat filter. Filter mana yang harus kamu bantu total, mana yang cukup kamu doakan saja. Batas itu adalah cinta diri yang berani. Kenapa berani? Karena berani bilang enggak itu jauh lebih susah daripada bilang iya. Coba deh mikir gini, kalau kita selalu nolong orang sampai kita sendiri sakit, itu namanya bukan heroik,
Itu namanya bodoh atau nggak bertanggung jawab sama diri sendiri. Kamu nggak bisa nyelamatin orang kalau kamu sendiri tenggelam kan? Logika aja deh. Jadi nggak usah takut dibilang jahat atau sombong. Biarin aja mereka kecewa sebentar. Kecewa mereka itu tanggung jawab mereka, bukan tanggung jawab kamu. Fokus sama diri sendiri. Belajar set boundaries itu wajib. Ada bahaya lain dari kebaikan yang gak dibalas. Kayak rasa dendam yang menggerogoti kamu jadi sinis. Setiap ada orang minta tolong, yang muncul bukan rasa tulus, tapi rasa kesal dan curiga duluan. Rasa pahit itu ibarat racun yang kamu minum sendiri. Berharap orang lain yang mati. Tapi kan bawa-bawa rasa marah dan kecewa ini terus. Padahal orang yang kamu kecewakan mungkin sudah tidur nyenyak. Gak kepikiran sama sekali. Jadi jangan biarkan ketidakmampuan mereka membalas kebaikan, merusak kebaikan yang ada di dalam dirimu. Jangan biarkan kegagalan orang lain menjadi alasan kamu berhenti bersinar. Nilai dirimu gak tergantung pada tepuk tangan atau balasan dari siapapun. Yuk, sekarang kita balik lagi ke definisi kebaikan. Kebaikan paling utama itu bukan buat orang lain, tapi buat kita. Kebaikan itu adalah saat kamu berani istirahat. Kebaikan itu adalah saat kamu menghargai perasaanmu sendiri. Jadi mulai besok, coba deh latihan. Latihan kebaikan kecil itu buat diri sendiri. Misalnya, gak scroll HP sebelum tidur, minum air yang cukup, dan bilang, aku mau istirahat. Tanpa rasa bersalah, kebaikan-kebaikan kecil ini yang akan mengisi ulang gelas kamu. Jadi, mulai malam ini, izinkan dirimu tulus menerima kekecewaan itu. Gak apa-apa, itu manusiawi kok. Kita sudah belajar banyak, kita sudah lebih kuat sekarang. Kita tahu cara memberi tanpa mengharapkan apa-apa, tapi kita juga tahu cara melindungi diri. Malam ini, peluk dirimu erat-erat. Anggap aja lagi peluk teman curhat terbaik. Terus bilang, maaf ya, udah terlalu maksa kamu jadi baik. Setelah ini, kita lebih sayang sama diri sendiri ya. Ya udah, malam udah larut nih. Semoga setelah ini kamu bisa tidur nyenyak. Besok kita move on lagi ya. Jalani hari dengan lebih santuy, lebih sayang sama diri sendiri. Aku Bi, pamit dulu ya. Selamat malam. Semoga hatimu lekas damai. Bye-bye.